kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Pak Yanto ya. Terima kasih Bapak sudah bersedia meluangkan waktu sehingga saya dapat bertemu dengan Bapak. Kemudian saya mau wawancara dengan Bapak terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak di sini Pak. Nah, Pak Yanto, terkait dengan tugas saya selaku guru penggerak ini dalam materi pengambilan keputusan dan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, saya akan mewawancarai Bapak. Ya. Pak Yanto sudah menjadi kepala sekolah ini kan sudah lama ya Pak Yanto ya. Tentunya memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, di sini saya ingin tahu Pak Yanto, Bapak menjadi kepala sekolah ini pasti pernah berada di posisi di mana harus mengambil suatu keputusan dengan mempertimbangkan antara dua hal yang sama-sama benar, tetapi saling bertentangan begitu Pak Yanto. Nah, pada suatu kasus selama ini Bapak kan bagaimana caranya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika ataupun rujukan moral? Pertama, dari kasus yang muncul yang ada persoalan di sekolah itu biasanya kami identifikasi lewat guru, ya. Guru kemudian buat laporan, kemudian di samping itu guru BP juga, wali kelas, di mana persoalan-persoalan timbul yang disebabkan oleh anak itu apa, kemudian kita sama-sama kita lakukan identifikasi apakah dia itu termasuk dalam dari etika atau rujukan moral. Nah, di situ kemudian kami buat suatu pilah-pilah keputusan nanti. Kalau dia dilema etika, maka kita akan kita cari pertimbangan yang lebih matang lagi. Nah, seperti itu. Oke, berarti dilema etika itu mengidentifikasi kasusnya adalah benar begitu ya Pak ya. Kemudian kalau benar salah itu berarti rujukan moral. Begitu Pak Yanto? Ya, baik Pak Yanto. Pertanyaan kedua nih Pak Yanto. Selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu bagaimana Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil suatu keputusan untuk sebuah institusi sekolah, kami selalu melibatkan stakeholder warga sekolah, dari mulai guru, kemudian staf tata usaha, wali kelas sampai ke guru BP dan wakil. Itu kita ajak berembuk tentang permasalahan yang timbul, kita dengarkan apa persoalan-persoalan yang terjadi, kemudian solusi-solusi yang disampaikan oleh rekan-rekan guru atau wali kelas kepada kita untuk membuat pertimbangan bagaimana nanti kita selaku kepala sekolah, saya selaku kepala akan mengambil suatu keputusan, di mana keputusan itu tentunya baik untuk semua pihak, baik peserta didik maupun sekolah. Nah, jadi jangan sampai kita membuat satu keputusan itu menimbulkan dampak yang tidak baik bagi sekolah maupun bagi peserta didiknya. Jadi kita tetap menimbangkan persoalan itu seminimal mungkin dampak itu muncul sehingga akan berguna bagi semua pihak. Dapat saya simpulkan tadi Pak, jadi Bapak dalam mengambil keputusan itu mempertimbangkan kepentingan orang banyak, kemudian memprioritaskan kebutuhan daripada peserta didik, kemudian memikirkan dampak keputusan itu Pak ya, baik di sekolah maupun orang-orang di stakeholder itu, dan Bapak memikirkan tadi dalam jangka pendek maupun jangka yang panjang, dan Bapak memikirkan bagaimana hasil akhirnya. Begitu ya Pak ya? Baik Pak. Kemudian pertanyaan yang ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah dari suatu keputusan yang akan saya ambil itu menggunakan step by step. Artinya pertama kita pantau permasalahan yang timbul itu,
kemudian setelah dipantau oleh guru, kemudian oleh wali kelas maupun dengan guru BP. Nah, itu yang pertama kita panggil anak-anak yang bermasalah itu, kita beri semacam gambaran lah, pencerahan atau membuka hati pemikiran anak itu supaya bahwa perlakuan atau kelakuan yang bersangkutan itu salah seperti itu, sehingga dengan harapan nanti anak ini bisa berubah bahwa apa yang dilakukan itu adalah tidak benar, maka ini akan menjadi pembelajaran bagi anak yang tersebut. Akan tetapi ini kita lakukan yang pertama. Tahap yang kedua, kalau misalnya ini masih dilakukan seperti itu, kemudian kita panggil orang tuanya. Setelah orang tuanya kita panggil, masih juga kita buat semacam surat perjanjian. Kemudian kalau sudah membuat surat perjanjian, masih juga tentunya kita ambil satu keputusan, di mana keputusan itu baik bagi peserta didik maupun sekolah, sehingga semuanya itu akan menjadi terurai benang merah, atau istilahnya itu permasalahan itu yang timbul akan selesai dengan tanpa ada persoalan lagi. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Dalam dilema etika yang supaya kita efektif mengambil keputusan itu, kita lakukan menimbang keputusan A dan keputusan B. Nah, kita buat semacam pilihan, kita ungkapkan kepada forum, pada dewan guru dan yang lain, kita sampaikan ini kalau seperti ini, sebelum A ini nanti dampaknya begini. Kalau B dampaknya begini. Nah, nanti keputusan itu kita ambil bersama-sama supaya keputusan itu menjadi keputusan bersama, sehingga semua itu kan baik, semakin baik. Tapi akan lebih baik kalau diputuskan kita bersama-sama. Oke, berarti Bapak melakukan pengujian benar dan benar atau pengujian benar dan salah, begitu ya Pak ya? Iya. Baik Pak. Kemudian pertanyaan yang kelima ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema Pak? Tantangannya seperti apa Pak? Banyak tantangan itu, tantangan yang timbul baik dari internal maupun dari eksternal. Artinya dari internal, dari dalam institusi itu sendiri, karena di situ mungkin banyak kepentingan dari berbagai macam stakeholder. Nah, di sini kita supaya tidak terjadi masalah, maka kita beri pengertian bahwa kepentingan ini lebih akan membuat baik daripada mundurnya. Nah, kalau eksternal tantangan itu mungkin dari tekanan dari pihak luar, misalnya dari orang tua, dari lembaga lain. Nah, ini menjadi tantangan yang tentunya kita harus bersama-sama melangkah untuk menghadapi persoalan itu, supaya nanti kita menjadi kokoh, sehingga kita itu bisa satu langkah, satu irama. Jadi orang itu akan istilahnya mecah belah kita tidak bisa. Jadi kita akan kuat sekali. Ya, berarti masih bisa diatasi ya Pak ya? Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ini Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Kalau jadwal itu tidak ada ya, yang istilahnya harus jam tanggal. Karena kasus ini biasanya kan muncul itu insidentil. Nah, kalau sudah ini kasus pertama, kedua, ketiga, keempat, nah baru jangan terlalu lama kita ambil musyawarah. Jadi jangan terlalu lama, jadi persoalannya jangan terlalu lama. Artinya permasalahan kita segera kita cari solusinya supaya nanti tidak membuat penyakit yang lain. Oke, baik Pak. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Oh, yang tentunya dari semua stakeholder itu sangat membantu ya, baik guru, baik
dari orang tua ya, dari tata usaha itu sangat membantu sekali saya untuk membuat keputusan, karena keputusan itu bukan dari saya sendiri, tapi kalau sudah kita putuskan itu adalah kita putuskan bersama-sama. Dan jadi bukan otomatis saya otoriter saya harus begini, tidak, tapi harus kita bersama-sama, tapi keputusan itu untuk kita bersama-sama. Oke, berarti saya dapat mengambil kesimpulan dari yang Bapak jawab tadi, berarti semua yang ada di sekolah itu membantu Bapak ya Pak ya, mungkin dari guru, dari BK, dari mungkin pembantu pimpinannya, dari wakil kepala sekolahnya ya Pak ya, kemudian tadi Bapak juga menyebutkan dari tata usahanya, semuanya nanti itu menjadi keputusan bersama. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang mungkin saya ambil selama ini, kita dalam membuat suatu keputusan akan lebih bijak, ya, lebih dengan pemikiran yang kepala dingin, dengan hati yang dingin, tidak emosi, sehingga emosional kita itu akan menjadi lebih tertata. Jadi kita semua persoalan itu akan bisa diselesaikan dengan kepala yang dingin, hati yang dingin, dengan pemikiran yang cemerlang dengan kawan-kawan di sekitar kita. Ya. Berarti Bapak mengambil keputusan ini didasari dengan nilai-nilai kebajikan ya Pak? Ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Yanto sudah mau diwawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Priyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabar Pak Priyo? alhamdulillah sehat dan Allah Subhanahu wa taala. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah fine. Terima kasih Pak Priyo, Bapak sudah meluangkan waktu sehingga saya dapat bertemu dengan Bapak terkait dengan tugas saya nih Pak sebagai guru penggerak dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Blitar. Bersedia ya Pak ya? Oh, sangat bersedia. Baik Bapak. Bapak kan menjadi kepala sekolah di sini ini sudah dalam kurun waktu yang lama. Tentunya memiliki banyak pengalaman yang sangat luar biasa. Di sini saya ingin tahu Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, pasti pernah berada di posisi di mana harus mengambil keputusan atau memilih keputusan dengan mempertimbangkan antara dua hal yang sama-sama sangat baik tetapi sangat bertentangan. Selama ini Bapak bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu yang sangat baik. Saya sangat mendukung Ibu menjadi calon guru penggerak yang sekarang sedang booming, dan itu merupakan satu kebutuhan sekolah. Sebagai seorang leader tentunya hal seperti itu pasti akan dihadapi. Bagaimana mengambil keputusan yang memang kadang-kadang berat tapi harus dilakukan. Secara moral pasti kita akan mengambil salah satu sikap yang mungkin sikap itu justru ada bertentangan dengan kita, tapi kebijakan itu harus dilaksanakan. Dalam bahasa Inggris, honesty is the best policy. Jadi kita menggunakan tujuan. Tujuan hati kita yang kita minta kepada Allah, karena sebagai seorang pemimpin tidak lepas dari bagaimana kita diperjalankan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang ada yang bertentangan, tapi sikap tegas dari seorang pemimpin harus diperlukan. Ini contoh. Selama kurun waktu kita melihat guru itu tidak sama. Guru itu ada yang sudah senior, yang hampir sama pensiun dengan saya, ada yang muda. Itu tidak bisa disamaratakan. Sehingga kita mengambil kebijakan bagaimana kita mensinkronkan kepala sekolah mempunyai dialog yang bagus, bagaimana dengan guru senior, bagaimana dengan guru yang baru masuk, dan bagaimana guru yang sedang dalam aksi nyata seperti ini. Justru seperti Ibu akan diberi ruang waktu untuk kegiatan
pembelajaran di SMA ini yang justru diberi waktu sangat luas. Artinya apa? Sebagai seorang kepala sekolah, sebagai leader, kita harus mampu bagaimana memilih dan memilah. Ini yang terbaik dan itu yang kurang. Artinya bagaimana kita bisa memposisikan diri seorang leader dan semuanya tentu kebijakan kita itu akan memberikan dampak yang positif kepada kebijakan yang kita ambil. Walaupun itu sulit, tetap harus kita lakukan karena ketegasan seorang pemimpin itu akan berdampak sangat positif. Baik Pak Priyo. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Kita sebagai seorang leader tidak mungkin sendiri. Di sekolah ini ada pemimpin yang namanya kolektif kolegial. Saya punya pembantu atau tupin di sekolah kita ada 5 tupin. Satu yang di bidang sarana atau sarpras, ada yang SDM, inovasi sekolah, kemudian kesiswaan, ada kurikulum, dan ada lagi humas. Nah, kelima ini difungsikan secara penuh. Artinya ketika kita ada rasa ketimpangan, kita tidak bisa berpikir sendiri. Tetap saya mengacu pada kolektif kolegial. Kemudian seorang pemimpin tidak bisa otoriter, dan apa yang tanyakan ibu ketika kita mengambil keputusan sama-sama penting, maka bagaimana pertimbangan teman. Walaupun kita sudah punya pendapat yang sangat prinsip, tapi tetap harus disampaikan kepada teman-teman sebagai pembantu saya. Artinya kolektif kolegial dan kemungkinan tetap saya ambil di dalam mengambil keputusan yang sama-sama sulit tadi. Baik Pak Priyo. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, tentunya sebagai seorang leader kita mengidentifikasi seperti pertanyaan sebelumnya, bagaimana permasalahan yang ada di tempat kita ini kita identifikasi. Nah, ini arahnya kemana? Apakah kita melibatkan guru senior atau justru kita melibatkan pakar tertentu sehingga yang kita ambil itu nanti keputusannya berakhir dengan endingnya bahagia dan enak. Kalau kita tidak klasifikasikan identifikasi tadi, kita mengidentifikasi, kita mengklasifikasikan kasus. Nah, kasus-kasus ini tidak serta-merta kita kemudian memakan secara mentah. Ada laporan yang miring, langsung kita terima, tidak. Kita harus ada langkah-langkah tertentu. Nah, langkah-langkah inilah yang kemudian nanti akan menjadi analisis SWOT di kemudian hari untuk sekolah kita yang lebih besar. Kepentingan yang lebih besar itu akan membuat kita menjadi lebih nyaman. Jadi artinya bahwa langkah yang kita ambil adalah mengidentifikasi masalah, klasifikasikan, dan tupin mana yang sangat bisa membantu kita. Jadi saya tetap tidak sendiri. Kalau ini terkait dengan langkah sarana prasarana, maka saya akan ambil sarpras. Tapi kalau kurikulum, guru-guru yang mungkin ya namanya guru, ada saja yang berlaku kadang-kadang membuat kita menjadi intrik dan dinamika dalam kehidupan pembelajaran. Akan kita panggil maka kurikulum. Tetap Bu, saya tetap menerapkan kolektif kolegial. Ya, dari penjelasan Bapak tadi berarti Bapak langkah-langkahnya adalah mengidentifikasi atau menelaah kasus terlebih dahulu ya Pak ya. Betul. Kemudian Bapak juga kalau mau membuat keputusan itu dilihat dari kemanusiaannya, kepeduliannya, keadilan, dan yang pasti tidak merugikan di pihak manapun ya Pak ya. Itu jawaban yang sangat tepat. Yang terutama begini, kita harus memilah bahwa ini larinya kemana. Apakah ini masalah moralitas, nanti ada guru-guru agama yang ikut campur. Kalau ini masalah kenakalan remaja, ya soal itu tetap kita arahkan pembantu-pembantunya secara maksimal. Ya. Pertanyaannya keempat nih Pak, apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus misalnya dilema etika? Nah, kalau yang namanya dilema kan semua orang bisa tahu dilema itu apa tuh. Dilema itu gampang sebenarnya. Ini muncul masalah seperti ini. Nah, untuk mengambil keputusan yang sangat bijak, tentunya kita perlu konsentrasi yang penuh. Tuhan sebagai orang yang memperjalan kita dalam kehidupan sehari itu menjadi fokus utama. Nah, jadi artinya bahwa sesuatu yang kita miliki itu tidak bisa kita pegang secara cukup, tetap jalan Tuhan yang akan kita temukan. Jadi apa yang sampaikan tadi, apa Bu yang tolong disampaikan yang terakhir tadi? Hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, tentunya kalau yang masalah dilema etika itu kan apa? Etitus. Artinya bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana seorang guru atau mungkin murid atau pelajar di sekolah ini, stakeholder yang ada ini mempunyai etika yang baik. Dialek etika.
artinya bahwa bagaimana kita memanusiakan manusia sehingga kan tidak timbul masalah yang lain lagi, sehingga kita bagaimana menelusuri mungkin latar belakangnya, mungkin apa nanti di rumahnya ada permasalahan atau di sekolah ini kurang ada pergaulan atau mungkin sarana yang memang tidak cukup. Semua kita belajar bersama sehingga kita tidak bisa random, kita harus cek satu-satu sehingga bisa mengatasi yang namanya etika dilema etika. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini Pak, apa tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang jadi tantangan kita karena kaitannya dengan dilema etika, satu, permasalahan, karena bagaimana kita bisa melihat seseorang itu tidak menjadi objek kesalahan, tapi justru menjadi objek bagaimana kita menjadi pintar. Nah dilemanya, ketika kita sudah menerapkan itu pun belum tentu kita bisa laksanakan dengan baik. Ini contoh, sebagai seorang kepala sekolah kan kita sering adakan namanya, kalau di dalam kasus, ada kan tinjauan kasus ya, misalnya kita menggunakan siklus. Kalau kita seorang guru, yang akan kita teliti adalah siswa. Nah, kita sebagai orang kepala sekolah yang akan teliti adalah guru-guru. Nah, bagaimana siklus 1 ini saya sampaikan, ternyata ini nggak berhasil, maka saya ambil langkah selanjutnya siklus 1, 2. Itu nggak berhasil sama metode yang lain, sehingga di akhir dari apa yang kita sampaikan tadi memang menjadi guru itu lebih enak, kita juga nyaman. Jadi semua tidak ada yang dirugikan dan semuanya menjadi lebih baik dalam proses pembelajaran seorang guru. Ya Pak. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat sesuai prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jujur kalau berkala tidak, tapi kita siswanya insidental dan itu yang memang sangat perlu, dan itu tidak harus pembinaannya secara secara klasikal, tapi mungkin individual. Jadi penyelesaian tidak langsung di tempat, kita lihat dulu permasalahan kasus per kasus. Kalau langsung mungkin kebijakan kita akan menjadi lain, karena tadi saya sampaikan di depan bahwa kejujuran itu adalah kebijakan yang terbaik. Jadi jujur dulu, jujur di hati kita, bahwa kita itu bisa tidak mengasih permasalahan. Kalau tidak bisa mengasih permasalahan, artinya kejujuran kita bertanyakan. Karena honesty is the best policy, itu kejujuran itu adalah kebijaksanaan yang paling baik. Nah, jadi tidak serta-merta, bisa juga sebagai insidental. Kadang-kadang juga kalau misalnya di tempat itu mungkin memerlukan waktu pemikiran, sehingga saya punya peluang berpikir untuk misalnya masalah tadi. Terima kasih. Ya. Adakah seseorang yang membantu Pak Priyo dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Pak? Pertama, saya justru yang saya panggil adalah guru agama. Karena dilema etika itu pasti ada kaitannya dengan masalah moral. Moral itu dari mana? Dari pembelajaran agama. Satu, yang kedua mungkin ada guru-guru PPKN dan BK. Nah, itu adalah orang-orang yang terdekat ketika memang saya harus menghadapi itu. Jadi peran BP juga saya munculkan, kemudian peran guru agama itu maksimal, dan terakhir yang secara moral, secara global itu justru guru PPKN. Jadi orang-orang itulah yang saya ajak untuk mengatasi masalah dilema etika itu. Adakah kolaborasi dengan wakil kepala sekolah Pak untuk menyampaikan ini Pak, atau mengambil atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, saya di awal sudah sampaikan bahwa kita adalah kepemimpinan yang kolektif-kolegial. Saya tidak sendiri karena keterbatasan saya, walaupun kita menyangkut keinginan kita seperti ini, tapi tidak mungkin suara satu orang, pendapat satu orang itu pasti akan lebih baik dengan pendapat beberapa orang. Wakil yang terutama, jelas kalau dalam pengajaran pasti akan mengambil masalah kurikulum, tapi kalau masalah kesiswaan tentu benar kesiswaan. Karena yang namanya dilema etika itu tidak terjadi pada murid saja, pada guru, pada stakeholder yang ada, mungkin satpam, dan saya juga pernah guru satpam. Misalnya tamu nyolong tanpa ada basa-basi, nah etikanya tidak ada. Nah, dilema etika yang harus kita semua ini lihat peran masing-masing pembantu pimpinan, terutama wakil kepala sekolah, pasti begitu dilibatkan. Baik Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan?
Ya artinya begini, bahwa pengalaman itu mahal. Kita tidak bisa belajar menggunakan misalnya media sosial. Kita juga harus membaca, tapi yang paling penting adalah pengalaman. Nah, ketika kita sering mengikuti pelatihan atau leadership, nah di situ ada pengalaman-pengalaman yang bagaimana seorang pemimpin yang harus mengambil keputusan dengan sikap yang jelas sehingga tidak sembrono. Sehingga ya alhamdulillah dalam kurun waktu sekian dari 3 sekolah rasanya belum pernah mengadakan timbul masalah yang serius. Dan kalaupun itu timbul bukan dari dalam tapi mungkin yang sifatnya dari luar, dan itu pun bisa kita atasi dengan humanis, human relation tetap menjadi landasan saya sebagai seorang leader, yang mungkin itu yang menjadi pedoman saya dalam memimpin. Berarti harus banyak manfaatnya ya Pak, dan paling kecil resikonya, begitu ya Pak ya? Ya. Oke, baik Pak. Itu pasti, karena itu intrik dan dinamika dalam organisasi atau lembaga itu pasti muncul, dan tantangan yang terberat ketika kita memang kalau kita sudah mentok, maka kita punya teman hidup namanya istri. Istri adalah sebagai penguat dalam kehidupan saya. Itu tidak bisa dihindari, bahwa istri adalah pendorong kuat sebagai seorang pemimpin ketika kita sedang menjalankan tugas. Saya kira itu. Baik Pak Priyo, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya Pak. Semakin paham dan saya dapat mengambil dan menyerap pengalaman dari Pak Priyo selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Terima kasih sekali lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ali? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak Ali ya. Terima kasih Pak Ali. Bapak sudah bersedia meluangkan waktu sehingga saya dapat bertemu dengan Bapak, yang nantinya atau intinya ini saya ingin belajar banyak dari Pak Ali selaku kepala sekolah. Nah Pak Ali, terkait dengan tugas saya guru penggerak ini, yaitu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya akan melakukan wawancara dengan Pak Ali. Mudah-mudahan Pak Ali bersedia ya Pak Ali ya. Pak Ali, kan Pak Ali ini sudah menjadi kepala sekolah dalam kurun waktu yang lama. Tentunya memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Nah Pak Ali, saya ingin tahu nih Pak Ali, selama Bapak menjadi kepala sekolah, pasti pernah berada di posisi di mana harus memilih keputusan dengan mempertimbangkan antara dua hal yang sama-sama sangat baik tetapi saling bertentangan. Selama ini bagaimana Pak Ali dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak Ali? Terima kasih. Jadi sesuai dengan pertanyaan itu, selama menjadi kepala sekolah, Ibu ya, dalam hal penyelesaian masalah atau penyelesaian kasus apapun dia, baik itu yang menyangkut dilema moral maupun kasus-kasus lainnya. Dan pertama itu saya akan melihat dulu kasus itu seperti apa, kemudian seperti apa, lalu klasifikasi kasus itu juga seperti apa. Baru nanti kalau saya sudah melihat kasus itu seperti ini, saya akan melakukan tindakan-tindakan tentunya yang sesuai dengan kaidah dan norma yang ada di lingkungan pendidikan, khususnya di sekolah. Nah, dalam kasus dilema moral seperti itu misalnya adalah dua hal yang baik tetapi bertentangan seperti yang disampaikan itu, yang ada nilai kebajikan. Tentu saya di sekolah itu tidak sendiri, Bu. Tidak sendiri, saya ada staf saya, ada wakil-wakil saya. Tentu sebelum saya mengambil keputusan untuk supaya keputusan itu baik, kemudian bermanfaat dan tidak menimbulkan efek di belakangnya, maka saya terlebih dahulu berdiskusi dengan staf-staf saya, dengan wakil-wakil tentang apa yang harus dilakukan, walaupun sesungguhnya nanti keputusan akhir itu ada tetap dengan saya. Nah,
contoh yang dilema moral yang Ibu sampaikan, dua dilema yang kasus yang punya nilai baik ya, tapi bertentangan. Nah itu sebetulnya ya menyelesaikan kasus itu dua-duanya tidak harus dihilangkan atau dua-duanya tidak harus diangkat terlalu jauh. Artinya penyelesaiannya kan membutuhkan kearifan kepala sekolah, sehingga di dilema etika dua kasus yang bertentangan padahal itu sama-sama baik harus diambil keputusan pada waktu itu, tentu saya mendahulukan mana yang harus saya dahulukan dari dua kasus ini atau dua dilema dari dilema ini. Kemudian saya juga tetap melaksanakan yang baiknya juga dari dilema yang satunya, sehingga dari dua dilema bertentangan, dilema etika ya. Nah itu nilai yang saya ambil adalah nilai kebajikan dari dua-dua itu tanpa menghilangkan masalah-masalah yang ada di dalamnya. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak Ali, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi Pak Ali? Itu yang pertama adalah kalau dia dua dilema yang dua-duanya mengandung nilai kebajikan, bagaimana saya mengambil keputusan? Yang pertama adalah konsep keadilan. Jadi bagaimana saya meletakkan dua permasalahan itu pada proporsi yang sebenarnya harus saya lakukan sehingga dua-duanya bisa terselesaikan dengan baik. Jadi bagaimana saya mengambil langkah-langkah, mengambil kebijakan di sekolah itu tentang apa yang ditanyakan itu, sehingga dua-duanya saya dapat laksanakan dan menghasilkan manfaat dari permasalahan itu. Oke, jadi harus bisa kita pertimbangkan untuk kepentingan orang banyak ya Pak Ali ya. Betul. Kemudian Pak Ali bisa juga mengambil keputusan itu memprioritaskan kebutuhan dari peserta didik dan pastinya untuk melihat dampak dari jangka pendek maupun jangka panjangnya ya Pak Ali ya. Kemudian hasil akhirnya bagaimana begitu ya Pak Ali ya. Baik Pak Ali. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Ali lakukan selama ini? Dalam menyelesaikan masalah, Bu Ibu, ya, saya melihat kasus. Di sekolah itu kan terjadi berbagai macam kasus, baik itu kasus dalam kategori kasus ringan, kasus sedang, dan kasus berat. Kalau kasus itu misalnya kasus ringan, ya saya tidak punya langkah dalam penyelesaian itu. Artinya masalah itu bisa saya selesaikan spontanitas ketika itu juga. Tapi kalau permasalahan itu kayaknya sudah sedang, apalagi mendekati berat, saya harus membuat langkah-langkah tertentu. Jadi saya identifikasi dulu, misalnya laporan ini, kasusnya ini, saya identifikasi masalah, kemudian bagaimana saya harus menyelesaikan masalah ini. Ya. Jadi saya rencanakan dulu, buat perencanaan. Kemudian nanti dari perencanaan ini saya laksanakan, saya aktualisasikan, menyelesaikan masalah ini, dan akhirnya saya tetap di akhirnya setelah saya selesaikan juga tetap masih dalam pengawasan saya. Kalau itu kasus di sekolah itu atau permasalahan sekolah itu yang menurut saya dalam klasifikasi tinggi atau klasifikasi berat. Tapi kalau yang misalnya kasus-kasus ringan, yaitu selesai mungkin pada saat itu juga, tidak perlu saya berencana. Ya, berarti harus menelaah kasus terlebih dahulu ya Pak Ali, apakah kasus tersebut melanggar hukum atau melanggar aturan. Supaya nanti maksud saya seperti itu, jangan sampai saya sudah mengambil keputusan, lalu keputusan saya harus saya tarik kembali untuk menganulir hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Dan itu kalau sudah terjadi seperti itu, tidak terlalu baik bagi seorang pemimpin jika memutuskan suatu permasalahan dalam 2-3 kali perubahan. Maka saya sekali memutuskan, tidak ada yang bisa merubah keputusan itu karena sudah saya pertimbangkan ya dengan baik dampak positif dan negatif. Oke.
Oke, berarti Bapak mengambil keputusan itu berdasarkan nilai kemanusiaan, kemudian Bapak ada nilai kepedulian di sana, Iya. ada nilai keadilan juga ya Pak ya, dan yang pastinya tidak merugikan ya Pak, tidak merugikan semuanya. Ya, tidak Oke. merugikan siswa, tidak merugikan guru, tidak merugikan stakeholder yang ada di sekolah. Baik Pak Ali. Kita lanjutkan Pak Ali, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah Bapak? Ya, kalau dibilang hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan, tentunya prinsip. Ya, prinsip. Jadi bagaimana hal-hal positif yang tentu saya lakukan di sekolah itu dalam mengambil keputusan terhadap satu masalah. Jadi saya punya prinsip yang berdasarkan aturan. Ya, jadi pasti diuji dulu ya Pak, Ya. ya benar atau salahnya, Iya, benar dan benar. benarnya begitu Jadi ya Pak, ada banyak pertimbangan. pertimbangan khusus sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan. Oke, ya baik Pak Ali. Pak Ali, apa tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah Bapak? Sebetulnya tidak ada. Jadi Tidak ada tidak ada. tantangannya ya Pak? Saya menyelesaikan kasus dilema etika di sekolah. Kasus apapun juga Bu Ibu, di sekolah saya itu kalau saya yang menangani, saya yang menyelesaikan, tidak ada tantangan. Kenapa? Seperti saya katakan di awal, sebelum saya mengambil keputusan dalam hal permasalahan apapun yang ada di sekolah itu, pertimbangan saya Sangat matang. begitu matang. Artinya keputusan saya itu tidak saya lontarkan ketika itu, tidak, tetapi 2-3 hari bahkan seminggu sebelum saya menyelesaikan masalah itu sudah saya rencanakan. Sehingga bagi saya ketika ada permasalahan, saya menyelesaikannya dan permasalahan itu tidak akan pernah terulang lagi di masa yang akan datang. Karena saya sudah punya kunci bahwa begitu ini selesai tidak ada lagi di belakang. Oke, baik Pak. Jadi Pak Ali memiliki jadwal tertentu begitu ya Pak dalam menyelesaikan kasus dilema di sekolah. Jadi tidak serta-merta langsung terselesaikan di situ, tapi Pak Ali membutuhkan beberapa hari untuk dapat menyelesaikannya. Begitu Pak Ali? Benar, tapi itu tergantung dengan kasus. Ya. Kalau seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau kasusnya kasus-kasus ringan, kasus-kasus sedang, mungkin bisa saya selesaikan hari itu tanpa harus saya rencanakan, tanpa harus saya buat planning, organizing, activating, controlling, tidak perlu saya buat itu. Atau saya tidak perlu menggunakan seluruh kompetensi kepala sekolah, tidak perlu. Tapi ketika itu masalah besar, misalnya pelanggaran berat dengan angka pelanggaran sekolah itu sekian, maka saya merencanakan bagaimana saya harus menyelesaikan masalah ini sehingga tidak ada yang dirugikan. Anak tidak dirugikan, guru tidak dirugikan, orang tua tidak dirugikan, dan masyarakat tidak dirugikan. Jadi itu punya perencanaan kalau dia sudah berat. Tapi kalau masalah-masalah kecil saya sambil lewat saja Bu. Oke, baik Pak Ali. Adakah seseorang yang membantu Pak Ali dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah Bapak? Tetap ada, itu kolaborasi. Jadi saya tetap memfungsikan staf-staf yang ada di sekolah. Jadi saya tidak merasa mampu sendiri Bu, sebagai kepala sekolah, kemudian saya tidak otoriter di sekolah. Saya tetap menggunakan demokrasi. Bahwasanya staf-staf saya, wakil-wakil saya, bahkan guru-guru saya libatkan untuk menyelesaikan masalah itu, mencari penyelesaian terhadap masalah, walaupun nanti penyelesaian akhir tetap ada dengan saya. Namun pertimbangan yang baik yang disampaikan oleh staf-staf di sekolah itu merupakan masukan yang harus saya pertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Oke, baik Pak ya. Jadi staf-staf Bapak dilibatkan di sana ya Pak. Jadi ya wakil kepala sekolah, kemudian ada guru, bila perlu, kemudian bagian kepegawaian juga dilibatkan ya Pak. Bisa juga kalau itu ada sangkut pautnya dengan itu. Oke, baik Pak. Kalau itu misalnya menyangkut siswa di luar, bisa juga komite yang saya panggil, bisa juga kepolisian saya ada. Oke, baik Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi ya Pak ya, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Pembelajarannya adalah bahwa di mana-mana sekolah, di mana saja kita
menjadi pemimpin, ya, itu pasti ada permasalahan. Nah, pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi pembelajaran bagi saya adalah pengalaman. Jadi, dari penyelesaian masalah, maka saya dapat pembelajaran yang baik dari situ untuk bekal saya melangkah di masa-masa yang akan datang. Oke, jadi banyak manfaatnya ya Pak Ali. Iya. Ya. Kemudian Pak Ali pasti paling sedikit kita kalau bisa mengambil keputusan itu paling sedikit resikonya ya Pak Ali ya. Iya. Oke, baik Pak Ali. Pak Ali, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya Pak Ali. Saya semakin paham, saya dapat mengambil dan menyerap pengalaman Pak Ali sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Pak Ali.